Kita akan memulai doa Hope pagi hari ini. Kita sama-sama mengawali di dalam doa. Bapa dalam surga, terima kasih buat pagi hari ini. Kami sungguh bersyukur buat kemurahan kebaikan atas kami. Oleh karenanya kami boleh ada dan kami berbakti kepada Engkau pagi hari ini. Mari Tuhan, Engkau hadir di tengah-tengah kami, memberikan kami satu kelegaan di dalam hati jiwa kami. Engkau mengurapi kami pagi hari ini. Pimpin Tuhan ibadah doa kami awal pertengahan hingga akhir. Kami bersyukur di dalam nama Yesus Tuhan kami. Haleluya. Amin. Shalom dan selamat pagi semua hamba-hamba Tuhan. Kita bersyukur pagi hari ini Tuhan Yesus sungguh sangat baik, yang sudah memberkati kita dengan hari yang baru dengan kekuatan kesehatan. Mari setiap kita bawa hidup kita untuk datang beribadah kepada Tuhan, untuk kita memuji menyembah Dia. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu, ku persembahkan korban syukurku yang terbaik dari-Mu. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Haleluya. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku melimpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Oh, 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 sebab Tuhan baik. Mari engkau yang merasakan kebaikan Tuhan, naikkan pujian lebih lagi. Saat ku masuk, saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu, ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Selamanya ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Oh, 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 sebab Tuhan baik. Haleluya. Terima kasih Yesus. Haleluya. Kami tinggikan nama-Mu, kami datang menyembah-Mu Tuhan. Haleluya. Glory bagi Engkau Yesus.
Terima kasih Tuhan, sungguh Allah yang sangat baik. Haleluya. Biarlah setiap kita pada saat ini kita ambil waktu yang terbaik. Mari kita sembah Yesus. Dialah Tuhan dan Juru Selamat. Dia Allah yang peduli akan setiap kehidupan kita. Mari saudara, mari angkat suaramu lebih lagi menyembah Dia. Terima kasih Tuhan. Oh, haleluya. Sungguh kami perlu Engkau. Haleluya. Haleluya. Haleluya Yesus. Tiadalah seperti Engkau Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kiara Ramasa. Haleluya. Naikkan syukurmu, sembahlah Yesus. Sungguh Dialah yang luar biasa. Dialah Immanuel, Allah yang menyertai. Haleluya. 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 kasih ya Haleluya. Sungguh di hadirat-Mu jiwa kami merasa tenang ya Tuhan. Kami bangga punya Allah seperti Engkau. Kami percaya bahwa kuasa-Mu Tuhan yang terus bekerja Tuhan melawat di hidup kami. Sehingga hari lepas hari kami boleh melihat segala kebaikan Tuhan. Kemurahan Tuhan, anugerah-Mu yang besar Tuhan atas hidup kami. Saat ini Tuhan, kami mau sambut kebenaran firman-Mu. Ajar kami mengerti Tuhan akan firman-Mu. Ajar kami mengerti Tuhan akan rencana-Mu dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Ajar ku mengerti segala rencana-Mu. Ajar ku berserah hanya padamu. Pimpinlah jalanku dalam terang firman-Mu. Ajar ku berharap hanya padamu. Katakan Bapakku, Bapakku, ajaib segala rancangan-Mu. Tuhanku, heran perbuatan-Mu. Katakan Engkau yang sanggup. Engkau sanggup mengadakan segala yang ku perlukan menurut kehendak-Mu. Terjadilah, ajarku mengerti, ajarku mengerti segala rencana-Mu.
terang firman-Mu, ajar ku berharap hanya padamu. Mari katakan Bapakku. Bapakku, ajaib segala rancangan-Mu, Tuhanku, heran perbuatan-Mu. Engkau sanggup mengadakan segala yang ku perlukan, menurut kehendak-Mu terjadilah. Sekali lagi katakan Bapakku ajaib. Bapakku, ajaib segala rancangan-Mu, Tuhanku, heran perbuatan-Mu. Engkau sanggup mengadakan segala yang ku perlukan, menurut kehendak-Mu terjadilah. Mari katakan menurut kehendak-Mu. Menurut kehendak-Mu terjadilah. Sekali lagi katakan menurut kehendak-Mu. Menurut kehendak-Mu terjadilah. Kepada hamba-Nya akan menyampaikan firman Tuhan, kami persilakan. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapa yang baik, kalau pada pagi hari ini kami masih diberi kesempatan memuji, menyembah Tuhan, dan mendengarkan sabda Allah. Hamba berdoa kepadamu Bapa di dalam nama Yesus, Allah Roh Kudus, tolong jamah lemburkan setiap hati, buka mata dan telinga rohani kami, sehingga kebenaran firman Tuhan memerdekakan, meneguhkan, dan menguatkan iman percaya kami. Terima kasih Bapa, urapi firman-Mu dengan kuat kuasa Roh-Mu yang kudus. Hanya dalam nama Yesus, hamba sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang saya kasihi di dalam Kristus Yesus. Tanpa terasa kita ini sekarang sudah ada di bulan Oktober, sudah minggu keempat ya, ini ada 5 minggu. Nah, beberapa hari lagi nggak sampai, ya mungkin nggak sampai 60 hari lebih lah. Kita akan lewati tahun 2021, lalu masuk ke tahun 2022. Kita tahu di dalam kehidupan kita tidak selamanya selalu berjalan dengan mulus. Ada hal-hal yang mungkin bisa membuat kita susah hati. Ada hal-hal yang mungkin membuat kita bisa jengkel karena situasi keadaan yang terjadi di sekitar kita yang mungkin tidak pernah kita harapkan dan tidak pernah kita bayangkan. Tapi firman Tuhan mengajarkan kita di dalam Kolose 4 ayat yang kedua. Bertekunlah dalam doa dan dalam pada itu berjaga-jagalah
dikasih oleh Tuhan Yesus, seringkali di dalam kehidupan kita, banyak orang Kristen itu bertekun di dalam doa kalau lagi sedang ada pergumulan, kalau sedang ada lagi masalah, kalau sedang ada kebutuhan, baru bertekun. Nah, kalau segala sesuatunya berjalan dengan baik, berdoa, tapi nggak bertekun. Nah, Kamus Besar Bahasa Indonesia memberikan pengertian bertekun itu ada 3. Pertama, pengertiannya bekerja keras. Kedua, bersungguh-sungguh. Ketiga, rajin. Jadi, firman Tuhan mengingatkan kita, ada masalah, ada pergumulan, ataupun tidak ada pergumulan, tidak ada masalah, tetap bertekun di dalam doa. Kenapa kita bertekun di dalam doa? Kenapa kita bersungguh-sungguh di dalam doa? Kita bersungguh-sungguh di dalam doa untuk mencari Tuhan. Bukan karena beban, bukan karena pergumulan, bukan karena semata-mata mau ada jawaban atas pergumulan kita. Tetapi kita bersungguh-sungguh mencari Tuhan. Firman Tuhan mengatakan di dalam 1 Tawarin 16 ayat 11, waktu Daud membawa tabut Allah. Nah, ini nyanyian pujian daripada Daud. Waktu dia membawa tabut Allah. Dia mengatakan dalam 1 Tawarin 16 ayat 11, carilah Tuhan dan kekuatannya. Carilah wajahnya selalu. Jadi Daud mengatakan, carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah wajahnya selalu. Kenapa Daud mengatakan seperti itu dalam pujiannya? Karena Daud sadar di dalam hidupnya, dia bisa ada seperti pada waktu dia menyanyikan pujian ini, itu karena Tuhan. Itu karena pertolongan Tuhan. Kalau kita baca bagaimana perjalanan kehidupan Daud, pada waktu masa muda, Alkitab mengatakan kulitnya itu kemerah-merahan. Atau kalau dalam bahasa sekarang mungkin seperti ya imut-imut seperti itu. Dan badannya juga tidak seperti segagah, sekuat daripada saudara-saudaranya. Dan pekerjaannya menggembalakan domba-domba. Tetapi waktu dia menggembalakan domba-domba yang dipercayakan orang tuanya kepadanya, ada bahaya, ada singa, ada beruang. Itu binatang buas dan kuat. Tapi Alkitab menyatat dia mematahkan leher singa dan beruang. Sebagai manusia, gak mungkin dia bisa melakukannya. Karena tubuhnya pun gak segagah sebesar sekuat saudara-saudaranya. Kecil. Tapi karena Tuhan, maka dia bisa mengalahkan singa dan beruang. Jadi dia menyadari bahwa Tuhan itulah sumber kekuatannya. Tuhan itulah penyelamat dalam hidupnya. Demikian juga pada waktu mereka berperang melawan Goliat. Siapa sangka dia tanpa perlengkapan perang. Karena di badannya kecil, kalau dia memakai perlengkapan perang, ya mungkin tenggelam dia karena kebesaran alat perang dan keberatan. Tapi hanya dengan 1 kali umpan, Goliat raksasa yang ditakuti itu kalah. Karena apa? Kekuatan yang daripada Tuhan. Dia sadar Tuhanlah penyelamatnya. Maka dia berkata, carilah Tuhan dan kekuatannya. Carilah wajahnya selalu. Jadi ini yang kita lakukan. Kenapa kita bertekun? Kenapa kita bersungguh-sungguh di dalam doa mencari Tuhan? Karena dialah juru selamat kita. Karena dialah tempat perlindungan kita. Karena dialah yang memegang masa depan hidup saudara dan saya. Manusia boleh berencana, manusia boleh merancang A, B, C, dan D.
Tetapi kalau Tuhan tidak berkehendak, itu semuanya tidak terjadi. Sia-sia apa yang kita rancang dan kita usahakan. Bahkan kita buang waktu, energi, biaya, dan sebagainya. Tapi kalau kita mencari Tuhan dan kekuatannya, maka Tuhan pasti akan berbicara kepada kita. Tuhan berbicara kepada orang yang selalu mencari Dia. Saudara, sama seperti kita sebagai manusia. Kita bicara sama anak kita, kalau anak kita mencari kita dan ada komunikasi, ngomong-ngomong, akhirnya apa yang ada dalam hati orang tua, rencana orang tua kepada si anak diutarakan. Menurut papi, mami, kamu itu harusnya begini. Karena si anak datang mendekat kepada orang tua. Tapi coba dia kalau jauh-jauh, mungkin tidak terpikirkan sama orang tua, wah anak ini kok sukanya menjauh terus ya. Tapi coba kalau dekat-dekat, selalu apa yang dalam hati orang tua, pasti dia akan cerita. Demikian juga kita, mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh, karena apa? Tuhan pasti akan bicara kepada kita, apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Jadi kita mencari Allah, bertekun, bersungguh-sungguh berdoa, itu mencari Tuhan, karena Dialah sumber kekuatan bagi kita. Karena Dialah juru selamat kita. Karena Dialah pencipta. Karena Dialah yang menyelamatkan kita dan yang meluputkan kita dari segala penyakit sampar, dari segala bahaya yang mengintai di sekitar kita. Karena kita mengatakan dalam surat Petrus, iblis itu seperti singa yang mengaum-ngaum, siap menelan orang yang dapat ditelannya. Siang malam dia. Kita bisa luput, boleh ada, seperti pagi hari ini. Itu karena perlindungan Tuhan. Oleh sebab itu makanya kita berdoa bersungguh-sungguh mencari Allah. Karena Dialah sumber kehidupan bagi kita. Kenapa kita berdoa bersungguh-sungguh? Karena pengharapan kita hanya kepada Tuhan saja. Pengharapan kita hanya kepada Tuhan. Di dalam Hosea 12 ayat yang ke-7, firman Tuhan mengatakan, engkau ini harus berbalik kepada Allahmu, peliharalah kasih setia dan hukum, dan nantikanlah Allahmu senantiasa. Pengharapan kita kepada Allah. Kalau kita berharap kepada manusia, kita berharap kepada dunia, maka yang kita dapatkan itu lebih banyak adalah kecewa. Tapi kalau kita menaruh pengharapan kepada Tuhan, maka kita tidak pernah dikecewakan. Tetapi yang perlu kita perhatikan, pada waktu kita berharap kepada Tuhan, tidak serta-merta pada waktu hari ini kita berharap, besok, lusa, apa yang kita harapkan itu langsung terjadi. Oleh sebab itu makanya firman Tuhan mengatakan, menantikan Tuhan. Nantikanlah Allahmu senantiasa. Sebab Tuhan menjawab doa kita menurut waktunya Tuhan. Bukan waktu kita. Tapi yang pasti orang yang berdoa kepada Tuhan, Allah kita mendengar dan menjawab. Masalah waktu itu urusannya Tuhan. Maka dikatakan nantikanlah Dia. Saudara, berharap memang perlu waktu, perlu penantian. Karena dalam penantian inilah kadangkala kita dimurnikan. Apa yang kita inginkan itu semakin dimurnikan oleh Tuhan. Apa yang kita harapkan itu semakin dimurnikan oleh Tuhan. Sehingga kita semakin mengerti yang Tuhan mau itu sebenarnya yang saya harapkan bukan A, tapi B. Karena itulah yang terbaik yang Tuhan mau terjadi dalam hidup kita. Contoh, pengharapan apa yang Tuhan pasti kabulkan? Keselamatan. Karena Yesus mati bagi semua orang berdosa. Oleh sebab itu, kalau kita berdoa dengan tekun, bersungguh-sungguh bagi saudara-saudara kita yang belum percaya Yesus,
nantikan pada waktunya pasti dia dijamah Roh Kudus. Karena itu sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Orang berdosa diselamatkan. Berdoa bagi orang yang sakit. Oh, sudah didoakan, sudah bertahun-tahun, tapi kok belum terjadi mujizat kesembuhan, belum ada manifestasi. Jangan menyerah, karena Tuhan berkehendak kita sehat, kita sembuh. Karena firman Tuhan mengatakan, Matius 8 ayat 17, Yesus Kristus yang memikul segala kelemahan tubuh kita dan menanggung segala sakit penyakit kita. Nah, diperlukan kesungguhan di dalam pengharapan kita sampai kita menerima apa yang Tuhan janjikan. Oleh sebab itu, makanya menantikan. Jadi orang yang berdoa dengan tekun, mencari Allah dan berharap kepada Tuhan. Dan Alkitab mencatat, orang yang berharap kepada Tuhan tidak akan pernah dikecewakan. Oleh sebab itu, marilah kita senantiasa bertekun dalam doa. Bukan semata-mata karena ada pergumulan berat di dalam hidup kita. Tetapi itu sudah menjadi gaya hidup kita. Dalam kehidupan kerohanian, berdoa itu sama seperti secara jasmani. Itu bernafas. Coba saudara bayangkan. Kalau 15 menit aja kita tidak bernafas, apa yang terjadi? Saudara dapat bayangkan. Mungkin ada yang sudah begap-begap, mungkin ada yang sudah setengah pingsan. Artinya, memang itu kebutuhan. Nafas itu kebutuhan dalam hidup kita. Berdoa juga, itu nafas rohani kita, kebutuhan. Jadi, memang kita harus bertekun. Ada pergumulan atau tidak ada pergumulan, memang itu kebutuhan dalam hidup kita. Tetap mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Tetap berharap kepada Tuhan sampai apa yang kita harapkan Tuhan penuhi. Pengharapan kita orang Kristen adalah suatu hari kelak pada waktu bunyi sangkakala, maka kita semua orang-orang percaya akan diangkat dan bertemu muka dengan muka dengan gembala kita Yesus Kristus. Itulah pengharapan kita orang-orang percaya. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa buat setiap kebenaran firman Tuhan. Hamba berdoa biarlah kami sebagai orang percaya bertekun dalam doa, bersungguh-sungguh dalam doa, bukan karena pergumulan, bukan karena beban, bukan karena ada sesuatu hal, tapi memang itulah yang Tuhan mau. Karena berdoa adalah nafas kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus, hamba sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Saya serahkan kembali pada Di nama Tuhan kita sudah diberkati dengan kebenaran firman Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara kita siapkan hati masuk di dalam doa syafaat. Kita angkat satu pujian. Dia sanggup. Yesus sanggup. Yesus Tuhan, mulialah nama-Mu. Yesus Allahku, besar kasih-Nya. Dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kasih-Nya tak pernah berubah. Yesus Tuhan, mulialah nama-Nya. Yesus Allahku, besar kuasa-Nya. Dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kuasa-Nya tak pernah berubah. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup
Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupmu. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupku. Dia sanggup memulihkan hidupku. Yesus sanggup memulihkan. Yesus sanggup memulihkan hidupku. Untuk pokok doa syafaat yang pertama, berdoa buat bangsa dan negara Indonesia yang akan dipimpin oleh Ibu Magda. Kami persilakan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Bapak, di pagi ini kami hamba-hambamu bersama berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Ya Bapak, Engkau lawat negara kami saat ini ya Tuhan. Engkau memberikan kesehatan buat pimpinan kami, mulai dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, Tuhan, para menteri, juga jajaran pemerintahan sampai terendah ya Bapak. Tuhan, Kau beri hikmat marifat-Mu Tuhan buat para pemimpin kami ini Tuhan, untuk bisa memimpin negara kami dengan hikmat marifat daripada-Mu, dengan roh takut akan Engkau ya Bapa. Tuhan, pimpin mereka ya Tuhan, untuk mereka bisa menyelesaikan setiap permasalahan yang dihadapi di negara kami saat ini Tuhan, di mana negara kami pandemi masih ada ya Tuhan. Kiranya Engkau lawat negara kami ini Tuhan, bangsa kami ini Tuhan, untuk bisa melewati Tuhan masa-masa pandemi ini Tuhan. Ya Bapak, kiranya Tuhan pandemi ini bisa segera berlalu dari negara kami ini Tuhan, sehingga perekonomian Tuhan, keadaan negara ini bisa pulih kembali, kami bisa beribadah dengan bebas kembali, anak-anak yang bersekolah bisa sekolah kembali. Amen. Ya Bapak. Dalam nama Yesus. Ya Bapak, kami serahkan negara dan bangsa kami ini ke dalam tangan Engkau ya Bapak. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Engkau sungguh Allah kami yang baik ya Bapak. Engkau lawat negara kami ini Tuhan, untuk bisa bebas dari pandemi ini ya Bapak. Oh Tuhan, terima kasih ya Bapak. Kami serahkan Tuhan negara dan bangsa kami ini ke dalam tangan Engkau. Bimbing, pimpin Tuhan para pemimpin kami ini Tuhan, untuk bisa mempunyai kekuatan, mampu Tuhan memimpin negara ini dengan baik ya Bapak. Terima kasih Bapak, kami serahkan Tuhan pagi hari ini semuanya hanya dalam nama Tuhan. Amen. Yesus dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban, hanya Kau tempatku berharap, berjalan bersamamu ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Katakan hanya Kau. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban, hanya Kau tempatku berharap, berjalan bersamamu ku takkan goyah,
Sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta, selamanya Kau, selamanya Kau ku cinta, selamanya Kau ku cinta. Pokok doa syafaat yang kedua, berdoa buat Sinode Gereja Allah Baik yang nanti akan dipimpin oleh Bapak Penatua Prabowo. Kami persilakan. Sungguh Tuhan, kami bersyukur kalau pagi hari ini kami hamba-hamba-Mu bersatu hati dalam ibadah Zoom pagi hari ini Tuhan. Tuhan, kami berdoa buat Sinode Gereja Allah Baik, House of Prayer di Mojokerto Tuhan, biarlah Engkau urapi hamba-Mu dari pimpinan Bapak Harjo Hosea, Samuel Hosea, Daniel Hosea, maupun Bapak Simeon Pangaribuan, Bapak Suyono Indra, dan semua hamba-hamba-Mu yang terlibat di dalam pelayanan di Sinode Gereja Allah Baik Tuhan. Baik itu donatur dan segalanya Tuhan, baik yang di atas mau sampai ke bawah Tuhan, kiranya Tuhan urapi, Tuhan lindungi, sertai, biarlah Tuhan apa yang dikerjakannya semata-mata untuk kemuliaan nama Tuhan. Setiap langkah yang dia kerjakan mendatangkan kebaikan, bahkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Setiap apa yang dikerjakan adalah setiap misi-misi yang daripada Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Kami juga berdoa buat hamba-hamba-Mu yang di pulau-pulau Tuhan, di desa-desa yang bernaung di bawah Sinode Gereja Allah Baik Tuhan. Kiranya Engkau pelihara hamba-hamba-Mu, Engkau cukupkan segala kebutuhannya, Engkau cukupkan segala apa yang dibutuhkannya Tuhan. Kiranya Engkau urapi hamba-hamba-Mu yang di kampung, di desa-desa maupun di pulau-pulau Tuhan, agar apa yang dikerjakan semuanya untuk mendatangkan kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Jauhkan hamba-hamba-Mu dari sakit penyakit, bahkan jauhkan juga dari virus corona. Pelihara keluarganya Tuhan, jemaatnya Tuhan. Kiranya Engkau tambahkan hari demi hari jemaat-jemaat yang baru pada setiap hamba-hamba-Mu yang ada di desa-desa maupun di pulau-pulau yang terpencil. Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur dan kami yakin dan percaya setiap doa kami sampai ke dalam tangan-Mu Tuhan. Dan Engkau akan menjawab setiap doa kami. Inilah seruan doa kami yang kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau. Tiada seperti Untuk pokok doa syafaat yang terakhir, berdoa buat gereja lokal dan jemaat yang nanti akan dipimpin oleh Bapak Pendeta Vincentius Suyono. Kami persilakan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Bapa kami yang bertakhta di dalam surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami menaikkan puji syukur kepadamu Tuhan, buat kasih anugerah dan kemurahan-Mu
Tapi pada pagi hari ini kami boleh merasakan kebaikan Tuhan, penyertaan Tuhan yang sungguh ajaib dan sempurna. Bahkan terima kasih buat rahmat-Mu yang selalu baru Tuhan, setiap pagi memenuhi kehidupan kami. Sehingga hari ini kembali Tuhan, kami masih diberkenan oleh Engkau untuk kami dapat bersama-sama melakukan ibadah HOPE melalui Zoom ini Tuhan. Kami percaya Engkau sudah hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Karena Engkau tidak pernah terbatasi oleh waktu, tempat, ruang maupun jarak. Kami tahu Engkau sudah hadir di tengah-tengah kami. Hamba berdoa Tuhan untuk kami semua bersama-sama. Kami mengucap syukur, terima kasih Tuhan buat tempat dan wilayah yang Tuhan berikan kepada kami, gereja yang kami dapat bertempat tinggal untuk kami dapat beribadah bersama-sama di Sidoarjo, gereja GAB House of Prayer Sidoarjo ini. Karena ini adalah milik-Mu Tuhan, gereja ini. Kami tahu Tuhan, kami mempunyai satu kerinduan melalui tempat ini Tuhan, kami bersama-sama mulai dari Bapak Gembala kami, Bapak Pendeta Immanuel Siono Indra bersama istri, dan kami seluruh penatua, para diaken, dan kami full-timer dan hamba pribadi bersama-sama untuk melayani Engkau Tuhan. Berikan kepada kami hati kesatuan, untuk kami melayani Engkau Tuhan. Berikan kepada kami roh takut kepada Tuhan. Bahkan berikan kepada kami Tuhan, roh kami yang tetap menyala-nyala melayani Tuhan. Untuk membawa jiwa-jiwa baru untuk kemuliaan Tuhan. Jadikan kami Tuhan, semua anak-anak-Mu Tuhan yang tergabung di dalam gereja GAB House of Prayer Sidoarjo ini bisa menjadi contoh dan teladan untuk kemuliaan Tuhan. Menjadi garam dan terang dunia untuk kemuliaan Tuhan, bahkan menjadi suratan Kristus yang terbuka untuk Kau pakai Tuhan menjadi saluran berkat bagi banyak orang, terutama di dalam keluarga kami masing-masing. Biarlah kami boleh bertumbuh di dalam Engkau dan kami semakin hari semakin dewasa di dalam Engkau dan semakin hari kami semakin bisa menjadikan dan membawa banyak jiwa-jiwa baru untuk kemuliaan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami percaya Tuhan, Kau memberkati juga kami semua Tuhan, para hamba-hamba-Mu. Kami percaya berkat Tuhan turun dari Tuhan sendiri, dari atas turun kepada Bapak Gembala kami, sidang bersama istri, dan turun ke bawah kepada kami semua. Kami percaya berkat-Mu limpah atas hidup kami semua Tuhan. Dan bahkan Tuhan kami berdoa untuk khususnya Bapak Gembala sidang kami, Bapak Pendeta Immanuel Siono Indra, Tuhan berkati dengan senantiasa kekuatan kesehatan yang prima. Tuhan senantiasa mengurapi dengan pengurapan Allah yang maha tinggi, dengan pengurapan Allah yang selalu baru, turun atas hamba-Mu, dan setiap pepakai hamba-Mu, dimanapun suami istri, hamba Bapak Gembala dan Ibu Gembala berada, banyak jiwa-jiwa boleh dimenangkan untuk kemuliaan Tuhan. Tuhan berkati usaha pekerjaannya, Tuhan berkati rumah tangganya, khususnya juga Tuhan Kau memberkati rumah tangga setiap anak-anaknya. Tuhan berkati mantunya, Tuhan berkati cucunya. Dimanapun mereka semua berada, biarlah nama Tuhan dipermuliakan dan jadi berkat. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kau baik, sungguh baik, terlalu sangat baik. Dan kami juga berdoa Tuhan, untuk saat ini jemaat-Mu Tuhan, yang ada di bawah naungan GAB House of Prayer Sidoarjo, dimanapun saat ini mereka berada, Tuhan tolong dengan belas kasihan-Mu, Tuhan tilik mereka satu persatu, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang susah Tuhan hibur mereka, yang undur Tuhan tolong tarik dengan kasih-Mu, untuk mereka boleh kembali ke dalam hadirat-Mu, hidup menghormati Tuhan, hidup mengandalkan Tuhan, dan memprioritaskan Tuhan yang terutama dalam hidup mereka. Sehingga Tuhan memberkati masing-masing kehidupan keluarga mereka. Tuhan berkati usaha pekerjaan mereka. Tuhan memberkati rumah tangga mereka. Hidup puas bahagia. Tuhan curahkan anggur baru senantiasa di tengah-tengah keluarga mereka. Bahkan juga Tuhan berkati roh takut akan Tuhan. Terutama Tuhan berkati studi anak-anak mereka. Tuhan berkati dengan roh takut kepada Tuhan dan hormat kepada Tuhan Yesus dan hormat kepada kedua orang tua mereka masing-masing. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih.
Hamba juga berdoa Tuhan saat ini, khususnya Tuhan, kami akan menyerahkan seluruh ibadah besok pagi ke dalam tangan Tuhan dan kuasa Tuhan. Hamba minta Tuhan Kau hadir di tengah-tengah kami. Kami rindu akan hadirat-Mu memenuhi setiap umat-Mu. Dan ketika mereka datang ada pemulihan terjadi, ada kemerdekaan terjadi, ada sukacita yang baru terjadi, bahkan juga Tuhan ada kemenangan, bahkan Kau jadikan kami semua umat-Mu menjadi umat lebih dari pemenang. Tuhan Kau urapi setiap hamba-hamba-Mu yang sudah Kau persiapkan untuk melayani Tuhan besok pagi Tuhan, baik season pertama maupun season kedua. Kau urapi dengan kuat kuasa-Mu yang dari sorga, dengan pengurapan Allah yang maha tinggi, dengan pengurapan Allah yang selalu baru. Khususnya Tuhan, hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan, Bapak Pendeta Bambang Sujatmiko, MTH, dan juga Bapak Gembala Sidang kami, Bapak Immanuel Siono Indra. Tuhan, Kau pakai semakin hari semakin heran. Tuhan urapi dengan khusus yang dari sorga, sehingga firman yang disampaikan benar-benar berasal dari Tuhan dan dapat memberkati setiap jemaat-Mu yang hadir. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Bahkan juga Tuhan, hamba berdoa untuk seluruh kegiatan gereja yang akan senantiasa kami pakai untuk melayani Tuhan, di mana Kau tetapkan kami Tuhan melayani Engkau di gereja kami. Kami serahkan Tuhan seluruh kegiatan gereja yang akan datang, khususnya Tuhan untuk kebaktian Natal dan kebaktian tutup tahun. Hamba serahkan dalam tangan-Mu dan kuasa-Mu. Hamba memohon belas kasihan-Mu. Hamba minta Kau hadir di tengah-tengah setiap kami di dalam ibadah Natal dan ibadah tutup tahun dan ibadah-ibadah lainnya yang akan kami rencanakan kami buka Tuhan. Tuhan tolong kuasa-Mu bekerja atas setiap umat-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, setiap mereka yang datang dengan letih, lesu, dan berbeban berat, Tuhan akan memberikan kelegaan, kepuasan yang daripada Tuhan. Bahkan kami melihat kuasa mujizat lawat Tuhan setiap umat-Mu, sehingga kami boleh diperbarui dari hari ke hari oleh kehadiran-Mu Tuhan. Dan juga Tuhan, Kau berkati setiap hamba-hamba-Mu yang ambil bagian dalam pelayanan Tuhan, baik di dalam pembentukan panitia Natal, Tuhan tolong campur tangan di masing-masing divisi kami Tuhan, karena kami tahu, kami rindu Tuhan, lewat perayaan Natal dan tutup tahun ini, kami boleh menjadi contoh dan teladan, dan kami dapat membawa jiwa-jiwa baru kepada Tuhan, dan nama Tuhan dipermuliakan. Tuhan tolong keadaan semuanya berjalan dengan baik, Tuhan berikan cuaca yang baik, di mana pada waktu hari hanya kami mengadakan kebaktian Natal dan tutup tahun Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Tuhan, hamba saat ini berdoa bersama-sama Tuhan, ada tiga pokok doa umat-Mu, jemaat-Mu yang merasa tidak mampu dengan kekuatannya sendiri. Memohon Tuhan kehadiran-Mu saat ini. Kami mengangkat tangan bersama-sama Tuhan. Kami mau menyerahkan Ibu Sulastri, kakak ipar dari Bapak Mujiono yang sedang sakit tulang. Kami percaya bagi Tuhan tidak ada yang mustahil, dan kuasa-Mu tidak pernah berubah dulu, sekarang, dan selamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, oleh bilur-bilur Yesus, Ibu Sulastri, kakak dari Bapak Mujiono, sudah disembuhkan, sudah sembuh total, dan biarlah lewat kehidupan Ibu Sulastri nama Tuhan dipermuliakan. Hamba berdoa juga Tuhan bersama-sama untuk Ibu Rita Runtulalu yang saat ini Tuhan memohon belas kasihan-Mu untuk Tuhan kesembuhan pemulihan yang sempurna setelah operasi. Kami percaya Tuhan, Kau tangan Allah yang maha tinggi bekerja atas kehidupan secara pribadi kepada Ibu Rita Runtulalu. Biarlah damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal senantiasa memelihara hati pikiran Ibu Rita Runtulalu ini. Bahkan Kau teguhkan imannya untuk tetap mengandalkan Tuhan, menaruh harapan kepada Tuhan, dan iman yang tidak pernah goyah Tuhan. Biarlah Tuhan berkati keluarganya juga. Juga Tuhan, kami berdoa saat ini untuk Ibu Mariance, istri dari Bapak Subur, yang saat ini Tuhan tergantung obat tidur senantiasa dalam hidupnya. Kami percaya Tuhan, pada hari ini, saat ini, kami percaya kuasa-Mu tidak pernah berubah.
Di dalam nama Yesus, segala keterikatan obat tidur, kami ikat, kami tolak, kami hancurkan dalam nama Amin. Yesus. Dalam nama Nama Yesus. Yesus, bilur-bilur Yesus menyembuhkan sempurna. Amin. Dalam nama Sehingga Yesus. hari ini Tuhan, Ibu Mariance, istri dari Bapak Subur, tidak tergantung dengan obat Ya. tidur lagi. Biarlah sukacita mengalir dalam hidupnya. Amin. Roh Kudus tolong saat ini bekerja atas dirinya, sehingga tidak ada satu kekhawatiran lagi, tidak ada satu ketakutan lagi. Yang ada hanya damai sejahtera Amin. Allah. Dalam nama Yesus. Segala akal itu memelihara hati dan pikiran Ibu Mariace. Tuhan berkati kehidupan rumah tangganya, terutama Tuhan Kau berkati anak mantunya, bahkan juga Tuhan tidak ada satupun Amin. Dalam nama Yesus. mereka, tetapi Engkau saatnya Tuhan saat ini mempersatukan kehidupan rumah tangga mereka menjadi rumah tangga yang harmonis, rumah tangga yang bahagia, dan Amin. bisa Dalam nama melihat anak cucu mereka diberkati Tuhan jadi berkat. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih, kami percaya Tuhan sanggup melakukan jauh lebih banyak yang kami doakan maupun kami pikirkan saat ini. Dan kami alaskan seluruh doa permohonan dan ucapan syukur ini hanya di dalam satu nama yang berkuasa di bumi di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya katakan bersama-sama, amin. Puji Tuhan, ibadah doa pagi Zoom kita sudah selesai. Kita akan tutup dengan doa berkat yang nanti akan dipimpin oleh Bapak Gembala kita, Bapak Pendeta Immanuel Suyono Indra. Kita angkat satu pujian layak dipuji dan disembah. Layak dipuji disembah, Kaulah yang bertata dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Sekali lagi layak dipuji. Layak dipuji disembah, Kaulah yang bertata dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Namamu besar termulia. Namamu besar termulia. Yesus, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan buat pagi ini. Kami boleh menyelesaikan ibadah Zoom bersama-sama hamba-Mu. Tuhan, oleh sebab itu, saat ini Tuhan, kami juga akan melanjutkan aktivitas kami. Hamba mohonkan penyertaan kepada setiap hamba-hamba-Mu, Bapak, apapun yang mereka kerjakan, Tuhan buat bahagia dan beruntung. Saat ini saudaraku, angkat dua tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Dalam nama Yesus, yang percaya katakan amin.